bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Anak-anak, ya Tuhan, sekarang kami akan belajar. Pimpin pelajaran kami dari awal pertengahan hingga sebentar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, hari ini kita pelajaran pendidikan Pancasila. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Musyawarah. Sebelum masuk ke pelajaran, hadir semua kan? Hadir. Kira-kira dalam kehidupannya kamu itu kamu pernah melakukan musyawarah tidak? Nah, di jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Itu pengertian dan tujuan musyawarah, sikap menghargai pendapat teman, dan juga melakukan musyawarah sederhana. Jadi apa itu musyawarah? Musyawarah adalah proses pembahasan bersama dengan tujuan mencapai keputusan bersama yang disepakati semua pihak untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi sedikit sama dengan diskusi. Jadi semua orang menyampaikan pendapatnya. Contohnya kayak pemilihan ketua kelas. Kalian kan melakukan musyawarah kan? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis musyawarah. Jenis-jenis musyawarah itu ada 3. Bisa dibaca? Yang pertama apa? Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu musyawarah yang dilakukan bersama. Jadi semua orang menyampaikan pendapatnya. Yang kedua pemungutan suara. Itu kamu pernah nonton ini pemilihan presiden wakil presiden? Nah, itu kan dari masyarakat toh, kayak voting. Yang ketiga aklamasi. Aklamasi itu dia musyawarah yang secara langsung. Jadi misalnya dari tepuk tangan, dari gitu. Dalam musyawarah itu ada beberapa nilai. Yang pertama kebersamaan tentunya. Yang kedua kebebasan dalam memberikan pendapat. Jadi tidak boleh ada yang menghakimi pendapat orang lain atau memaksakan kehendaknya dalam musyawarah itu. Yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan kalau misalnya orang mau kasih pendapat baru dijudge itu tidak termasuk. Yang keempat lapang dada. Lapang dada di sini itu kayak kalian ikhlas kalau misalnya kalian punya pendapat itu dan dipakai punya orang lain yang dipakai. Nah di sini ada game kecil yang kakak siapkan. Jadi kalau misalnya menurut kamu ini betul, kamu begini kamu pakai tangan, oke? Kalau misalnya tidak, ini. Yang pertama, dalam musyawarah hanya ketua yang boleh berbicara. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Chelsea tak setuju, Poppy tak setuju, Grea tak setuju, Ivy setuju tidak Ivy? Kasih tinggi-tinggi tangan. Tidak. Berarti semua tersetuju ya? Tuh. Karena dalam musyawarah itu semuanya harus menghargai pendapat orang lain, harus berbicara. Yang kedua, semua orang berhak menyampaikan pendapat. Setuju? Oke.
Oke, semuanya setuju ya? Yang ketiga, kalau pendapat kita tidak diterima, boleh marah. Atau ada di sini yang kalau pendapatnya setuju. Tapi ada di sini kalau pendapatnya tidak diterima marah? Ya ada. Keempat, keputusan bersama harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Setuju saya. Sedikitin kemudian. Ya. Nomor 5, musyawarah berarti memaksakan pendapat orang lain. Oke. Di sini kakak mau tes kalian punya musyawarah. Jadi kalian buat satu kelompok, kalian 6 ini. Sebenarnya kakak punya 2 tema, cuma kakak kumpul 1. Yang pertama pemilihan ketua kelas, yang kedua tempat pariwisata, tujuan tempat pariwisata. Kakak mau kalian yang menentukan tapi menggunakan musyawarah aklamasi. Jadi kakak dengar ya, kakak baca. Misalnya pemilihan ketua kelas, kalau misalnya kamu pilih pemilihan ketua kelas, kamu harus tepuk tangan. Kalau misalnya kalian pilih tujuan pariwisata, kalian tepuk tangan. Pokoknya yang mana yang paling kencang, berarti itu yang dipilih sebagai temanya. Oke, siap? Pemilihan ketua kelas. Tujuan pariwisata. Tema musyawarahnya kamu, tujuan pariwisata ya. Semuanya dengan ada dikasih gambar baru. Kira-kira pariwisatanya kalian itu mau kemana? Kalian mau ke musyawarah? Bisa tidak? Sudah geser. Menit boleh ya? Kasih alasan juga kenapa pilih itu. Iya, alasannya apa nanti?
pilih air terjun Wira Salopa karena di sana pemandangannya sangat indah dan sejuk. Oh, berarti kesepakatan bersama itu? Ya. Air terjun Wira Salopa. Terima kasih pendapatnya. Kamu mau tanya, selain air terjun tadi itu kira-kira ada tidak yang bagus pendapat lain? Ada Di apa? Gria Di mana? di dalam Berarti sekarang ada dua pilihan itu ya tadi kalau bisa. Terima kasih. Di air terjun apa tadi namanya? Wira Salopa. Kamu orang sendiri sudah pernah pergi ke sana? Sudah. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Oke. Tadi kamu sudah melakukan yang namanya musyawarahkan, sudah mufakat. Di sini kakak ada ini gambar evaluasi. Jadi kakak ingin kalian mengisi apa yang kalian rasa selama melakukan musyawarahkan. Isi sesuai dengan yang kalian rasa selama ini ya, selama kalian musyawarah tadi. Nah, di sini yang nomor satu kan bagaimana perasaanmu saat bermusyawarah. Itu ada pilihan senang, canggung, kurang berani. Dan lainnya itu misal kalau perasaannya kamu tadi belum ada dalam dirinya kakak, kamu pilih lainnya baru kamu tulis. Yang kedua, apakah kamu mendengarkan pendapat temanmu dengan baik? Jadi kalau kamu mendengarkan pendapat temannya kalian dengan baik, kalian pilih ya. Kalau misalnya kalian tidak dengarkan pendapatnya temannya kalian pilih tidak. Yang ketiga itu apa yang kamu pelajari tadi? Yang kamu dapat. Yang pemilihan pilih juga sama, dia cuma disimpan. Yang pertama itu apakah kalian mendengarkan pendapat teman kalian? Yang kedua, apakah kalian berbicara dengan sopan dengan teman kalian? Yang ketiga, apakah kalian berlapang dada dengan hasil yang tadi, hasil musyawarahkan? Oke? Bisa sesuai dengan yang kalian rasa selama musyawarah tadi, oke?
saat bermusyawarah tadi? Semua jawab senang ya? Berarti kemana tadi senang dalam ini bermusyawarah? Kira-kira kalau kakak tanya alasannya kenapa kalian senang dalam bermusyawarah tadi? Senang karena kalian bisa menunjukkan pendapat, atau senang karena temanya? Temanya karena tempat pariwisata, atau berarti temanya? Apakah kamu mendengarkan pendapat temanmu dengan baik? Oke, semuanya menjawab ya. Jadi kalian berenang saling mendengarkan satu sama lain berarti ya. Jadi nomor 3, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari? Belajar menghargai pendapat orang lain, belajar menghargai pendapat orang lain. Kopi, belajar menghargai pendapat orang lain. Intinya hampir sama semua ya. Yang penilaian diri, saya mendengarkan pendapat teman, saya berbicara dengan sopan, ya. Semuanya ya. Apa tadi pengertian musyawarah? Sama-sama. Musyawarah adalah proses pembahasan bersama dengan tujuan mencapai keputusan bersama yang disepakati semua pihak untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau misalnya dalam diskusi itu cuma satu orang yang bersuara, itu masuk musyawarah atau tidak? Kenapa? Karena kenapa? Kalau cuma satu orang yang bicara, musyawarah. Kenapa? Karena jenis-jenis musyawarah ada 3. Kalau musyawarah yang bersama dalam tema kalian buat tadi itu masuk musyawarah yang mana? Ya, jelas musyawarah mufakat. Pembelajaran kita hari ini. Jadi musyawarah itu adalah proses pembahasan bersama dengan tujuan mencapai keputusan bersama yang disepakati semua pihak untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang kalian buat tadi waktu bermusyawarah menentukan tempat tujuan pariwisatanya kalian di air terjun apa tadi? Nggak tahu Pak. Sekian pembelajaran pendidikan Pancasila kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya kalian dalam pembelajaran hari ini.